Shalom teman-teman semuanya, selamat hari Minggu, selamat datang di ibadah online Victory Kids. Sebelum memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memulai ibadah kami. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan ya Bapa. Biarlah Kau sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita dengan penuh sukacita memuji Tuhan. Shake, shake.
Oke teman-teman semuanya, setelah kita memuji dan menyembah Tuhan, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih Bapak, sekarang tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu bisa masuk, tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam hati kami ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan. Amin. Shalom adik-adik semua, gimana kabarnya hari ini? Pasti semuanya dalam keadaan sehat dan luar biasa. Dan kita mau semangat dengarkan firman Tuhan ya. Nah, minggu lalu kita sudah belajar berkenalan dengan Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus adalah rohnya Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar adik-adik mengerti bahwa Roh Kudus adalah sahabat sejati kita. Nah, kita mau lebih lanjut lagi bagaimana caranya bersahabat dengan Roh Kudus. Nah, kita melihat ya di dalam firman Tuhan Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16 sampai 17. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Wow, luar biasa adik-adik. Dunia nggak mengenal Dia, tetapi karena kita minggu lalu sudah berkenalan dengan Roh Kudus, kita kenal siapa Dia ya. Nah, Roh Kudus ini adalah pemberian Tuhan. Dia adalah Roh penolong. Dia adalah Roh kebenaran yang diam di dalam hati kita adik-adik. Kita mau belajar ya bagaimana menjadikan Roh Kudus sebagai sahabat kita. Nah, kalau kita mau bersahabat dengan seseorang, pastinya kita kenal dulu ya. Dan minggu lalu kita sudah kenalan. Hari ini kita melihat Roh Kudus itu adalah pemberian dari Tuhan. Dia adalah pemberian dari Bapa kita Tuhan Yesus Kristus saat Ia akan naik ke surga. Nah, adik-adik, kunci untuk menjadikan Roh Kudus sebagai sahabat kita adalah yang pertama, menerima Roh Kudus itu sendiri. Kita tahu bahwa Roh Kudus itu adalah pemberian Tuhan. Nah, kalau kita mau menerimanya, maka Ia akan tinggal di dalam hati kita. Nah, selanjutnya untuk menjadikan Dia sebagai sahabat adalah bersekutu. Bersekutu itu maksudnya terhubung langsung, ngobrol, bercakap-cakap dengan Dia. Lewat apa adik-adik? Lewat doa, pujian, dan penyembahan. Makanya anak-anak Tuhan harus suka memuji dan menyembah Tuhan. Supaya apa? Supaya Roh Kudus yang diam di dalam kita itu disenangkan adik-adik. Nah, yang ketiga adalah dengar-dengaran suara Roh Kudus. Maksudnya seperti ini adik-adik. Akan ada waktu-waktu tertentu, misalnya nih ketika sekolah, terus seluruh teman-temanmu nyontek di sekolah. Tapi ada suara di dalam hati bilang gini, jangan nyontek, itu tidak bagus. Nah adik-adik, itu adalah suara Roh Kudus yang menyatakan kebenaran. Dia nggak mau kita melakukan hal-hal yang salah. Itu sebabnya dia kasih tahu sesuatu yang benar. Nah itu sebabnya adik-adik juga perlu belajar untuk dengar-dengaran, taat dengan suara Roh Kudus ya. Supaya Roh Kudus tetap tinggal di dalam hati kita. Nah, kita melihat ini ada satu peristiwa yang luar biasa adik-adik. Suatu Tuhan naik ke surga ya di hari Tuhan Yesus mati, di hari ketiga dia bangkit adik-adik dan dia akan naik ke surga. Nah, sebelum naik ke surga dia janjikan ini Roh Kudus. Ya, ketika dia naik Roh Kudus diturunkan ya. Semua murid-muridnya, semua orang yang ada saat itu menerima Roh Kudus itu adik-adik. Dan apa akibatnya? Salah satu murid Tuhan Yesus yang kita tahu bahwa ia adalah pengecut, dia pernah menolak Tuhan Yesus, dia pernah lari karena ketakutan. Dia berkhotbah di depan banyak orang, bahkan 3.000 orang bisa menerima Tuhan Yesus. Siapa orang itu? Iya adik-adik, Rasul Petrus. Nah adik-adik semua, Karisma percaya saat Roh Kudus ada di dalam hati kita, kita semua akan menjadi orang-orang, menjadi anak-anak Tuhan yang berani menyatakan kebenaran firman Tuhan. Nah itu sebabnya kita perlu bergaul dengan Roh Kudus ya. Nah, sebenarnya apa sih Kak keuntungannya jika kita bergaul dengan Roh Kudus? Pasti kalau kita berteman dengan seseorang nggak mau ya berteman dengan orang yang jahat, teman yang suka nyontek, suka membuli. Nah apa fungsinya kalau kita bergaul dengan Roh Kudus? Apa keuntungannya? Kita melihat ya adik-adik di dalam firman Tuhan Keluaran pasal 31 ayat 1-3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat
telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dengan roh Allah dan dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Wow, luar biasa adik-adik. Roh Kudus ini adalah roh yang memberikan kita keahlian, pengertian, dan pengetahuan. Jadi anak-anak Tuhan yang pengen tahu banyak hal, pengen bisa mengerti banyak hal, pengen bisa melakukan banyak hal, bergaul dengan Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus itu yang akan menolong kita dan memampukan kita adik-adik. Nah, kita lihat ya yang kedua, dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 26 sampai 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Wah adik-adik, kita belajar Roh Kudus itu menolong kita untuk berdoa. Maksudnya bagaimana Kak? Ada waktu-waktu tertentu kamu capek, kamu sedih, bahkan untuk berdoa kamu nggak bisa gitu mau ngomong apa sama Tuhan. Dan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita adik-adik, dia akan membantu kita berdoa kepada Bapa, akan memberikan kita kekuatan, akan memberikan kita semangat lagi, sehingga kita nggak males-malesan, kita menjadi anak Tuhan yang bangkit, kita semangat. Kenapa? Ada Roh Kudus yang menolong kita dalam doa. Ya, oke adik-adik, yang ketiga kita melihat apa sih fungsi Roh Kudus kalau dia menjadi sahabat kita. Roh Kudus menolong kita untuk menghasilkan buah pertobatan. Ya, di awal tadi kita belajar bahwa Roh Kudus adalah roh kebenaran dan dia akan menghasilkan buah-buah kebenaran. Kita lihat di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Nah adik-adik, kita itu nggak bisa mengasihi, kita tuh nggak akan hidup dalam damai sejahtera, sabar, dan lain sebagainya kalau Roh Kudus gak tinggal di dalam hati kita. Itu sebabnya Roh Kudus perlu tinggal di dalam hati kita sehingga kita bisa menghasilkan buah-buah ini. Buah-buah yang manis yang bisa dinikmati diri kita, bisa dinikmati orang lain, bahkan terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Wah luar biasa ya, banyak sekali keuntungan ketika kita bersahabat dengan Roh Kudus. Itu sebabnya adik-adik, mari adik-adik semua, Kak Risma ajak untuk kita semua menerima Roh Kudus. Kita minta sama Bapa, Roh Kudus aku haus dan lapar akan Engkau. Aku terima Engkau tinggal di dalam hatiku. Dan ajak dia bercakap-cakap, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Yang ketiga, dengar-dengaran suara Roh Kudus dalam hati kita. Dan Kak Risma percaya Roh Kudus akan terus menjadi sahabat yang sejati dalam hidup kita. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan yang bisa Kak Risma sampaikan. Kak Risma percaya dan Kak Risma berdoa adik-adik semua bisa menangkap isi firman ini, menanamnya di dalam hati, dan bisa menghasilkan buah-buah kebenaran. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Wah, firman Tuhan tadi benar-benar mengisi hati kita ya teman-teman. Pastinya kita harus melakukan juga apa yang benar dalam firman Tuhan tadi ya teman-teman. Oke teman-teman semuanya, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Namun sebelum kita memberi, mari kita berdoa dulu. Tuhan, sekarang kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kami mau memberi persembahan kami ya Bapak, biar Engkau berkati setiap persembahan yang kami beri ya Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau berkati setiap kami ya Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ya Tuhan. Amin. Selamat memberi. Oke adik-adik semua, kita sudah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah kita. Kita sudah memuji Tuhan, sudah dengar firman Tuhan, bahkan sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tiba saatnya kita mau menutup di dalam doa. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh beribadah lagi. Kami boleh memuji memuliakan-Mu dan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kami. Biarlah Roh Kudus terus menjadi
sahabat kami, setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari adik-adik kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan, kasih anugerah Tuhan melingkupi setiap kita, menuntun kita, menjadikan kita anak-anak terang, kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Dan kami terima anugerah-Mu ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.